Persembahan terbaik Mitsubishi Fuso untuk menjawab setiap kebutuhan profesional bisnis. Hadir lebih lengkap dalam 15 varian untuk menjawab berbagai kebutuhan bidang usaha Anda. Cocok untuk usaha di bidang konstruksi yang membutuhkan kendaraan yang fleksibel, mampu bermanuver dengan turning radius yang kecil. Fuso Fighter dilengkapi dengan teknologi baru, mesin 6M60 Common Rail yang memberikan performa maksimal dalam mendukung bisnis Anda. Hadir dengan pilihan varian sasis yang lebih panjang untuk mengangkut kapasitas muatan dalam jumlah yang lebih besar, sehingga lebih meningkatkan efektivitas pengiriman. Dalam menaklukkan sektor pertambangan, Fuso Fighter ditopang oleh sasis yang kokoh dan berdaya tahan tinggi, menjadikannya andalan bagi tuntutan pemakaian kendaraan di medan yang berat dalam jangka waktu yang panjang. Fuso Fighter juga hadir dalam varian traktor head yang cocok untuk sektor usaha logistik. Siap menembus siang dan malam, menjadikannya dapat diandalkan untuk segala kebutuhan pengiriman barang. Fuso Fighter hadir dengan sasis yang tebal dan tanpa sambungan, sehingga memudahkan instalasi berbagai jenis karoseri pada setiap unitnya. Fuso Fighter juga dilengkapi Runner, sebuah sistem manajemen kendaraan berbasis digital yang memberikan kemudahan dalam monitoring data kendaraan secara real time. Fuso Fighter hadir dengan penawaran paket spare part gratis untuk setiap pembelian, suku cadang yang lengkap dengan kualitas terbaik, 24 jam pengiriman spare part untuk memastikan ketersediaan spare part fighter Anda. Mitsubishi Fuso selalu berkomitmen dengan memberikan pelayanan dan dukungan tanpa henti melalui layanan truk center 24 jam yang memberikan jaminan perawatan kendaraan Anda siang dan malam, parts depo yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, mobile workshop service yang siap melayani dimanapun dan kapanpun Anda membutuhkan. Untuk menjamin ketersediaan spare part produk Mitsubishi Fuso, KTB telah membangun spare part center yang siap memenuhi kebutuhan spare part truk Anda. Kami juga berkomitmen dalam memberikan kepastian pelayanan yang profesional dan menyeluruh melalui pelatihan mekanik dari tenaga ahli Mitsubishi Fuso dan kerjasama kontrak servis serta konsinyasi spare part. Mitsubishi Fuso Fighter, pilihan profesional untuk profesional. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati. Pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati pada pagi hari ini, selamat bergabung tentu saja secara virtual pada pagi hari ini. Dan tentu pada hari ini kami dari PT Gemilang Berlian Indah dan PT Kramayuda 3 Berlian Motors Jakarta dengan bangga mempersembahkan Fuso Klinik Karnaval. Bapak, Ibu, dan juga Ibu-Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini keluarga besar Mitsubishi kembali mengadakan acara silaturahmi secara virtual antara pemilik kendaraan Mitsubishi Fuso, PT Gemilang Berlian Indah dan PT Kramayuda 3 Berlian Motors sebagai agen tunggal pemegang merek Mitsubishi, sebagai ucapan terima kasih kami pada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menjadi pelanggan setia Mitsubishi. Dan tentu saja pada kesempatan pagi hari ini kami tidak lupa juga menyapa dan juga mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung kepada seluruh
jajaran PT Kramayuda 3 Berlian Motors, yaitu Bapak Duljat Mono selaku Sales and Marketing Director PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Dan juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Mr. Takahiro Yoshitatsu selaku Sales and Marketing Director PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Dan tidak lupa juga kami menyapa selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh jajaran PT Gemilang Berlian Indah. Dan yang pastinya pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita ada Bapak Syamsiar Ahmad Bunjamin selaku Direktur Utama, dan juga ada Bapak Hans Haudi Ongbrian selaku General Manager, dan juga ada Bapak Bonifasius selaku Branch Manager Pontianak, dan juga Bapak Edi Ciong selaku Branch Manager Ketapang. Dan yang pastinya Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian yang juga sudah bergabung secara virtual pada pagi hari ini. Selamat pagi, dan yang pastinya semoga semuanya selalu sehat. Dan yang pastinya kami juga mengharapkan Bapak Ibu tamu undangan seluruh hadirin yang sudah bergabung pada pagi hari ini untuk tetap mengikuti acara ini dari awal hingga akhir nanti, karena akan banyak sekali hal-hal menarik yang akan kita hadirkan. Nanti juga akan ada talk show, dan yang pastinya yang terakhir akan ada pengundian grand prize pada hari ini, sehingga Bapak Ibu tamu undangan yang sudah bergabung hari ini akan kita undi, dan siapa saja pemenangnya nanti makanya ikuti hingga akhir acara nanti. Baiklah Bapak Ibu dan tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini, langsung aja kita akan memulai seluruh rangkaian acara kita pada pagi ini, dan kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsiar Ahmad Bunjamin selaku Direktur Utama PT Gemilang Berlian Indah. Kepada Bapak disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan. Kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu di bawah lindungannya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Duljat Mono dan tim KTB yang ikut serta hadir dalam acara Fuso Klinik Karnaval pada pagi hari ini. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Koja dari Poktaguna Tambang yang juga bersedia hadir secara langsung di dealer pada acara ini. Selamat pagi Pak Koja. Serta kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pelanggan Mitsubishi yang telah bersedia hadir, baik secara virtual maupun yang hadir di dealer kami yang ada di Pontianak juga di Ketapang. Kami mendoakan usaha dan bisnis Bapak dan Ibu lah semua lancar, berkembang sesuai walaupun kondisi pandemi saat ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak dapat bertatap muka langsung seperti gathering yang kita laksanakan karena keterbatasan di masa pandemi saat ini. Namun walaupun dilakukan secara virtual, kami berharap kita tidak mengurangi rasa hormat, keakraban dan terjalin yang selama ini. Fuso Klinik Karnaval yang perdana ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan after sales service kepada Bapak dan Ibu semua. Saya memahami kondisi perekonomian saat ini sedang lesu. Namun kita semua tetap optimis karena di Kalimantan Barat mempunyai komoditas unggulan seperti perkebunan sawit dan pertambangan bauksit yang dapat mendongkrak perekonomian Kalimantan Barat. Di mana kita ketahui bahwa komoditi CPO dan TBS mengalami kenaikan, juga beberapa perusahaan pertambangan terus meningkatkan ekspor dan juga nantinya akan bertambahnya smelter bauksit di Kalimantan Barat. Pada acara Fuso Klinik Karnaval ini, kami memperkenalkan new mobile workshop yang berbasis kendaraan strada Triton 4x4 dengan dilengkapi dengan peralatan yang sangat memadai untuk pekerjaan servis di lapangan. Dan dalam acara ini kami juga akan membuatkan paket after sales service campaign, diskon yang sangat spesial untuk Bapak dan Ibu semua yang melakukan booking service pada hari ini akan berkesempatan mendapatkan giveaway dan yang akan diundi pada acara akhir acara ini. Berikut undian door prize buat Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini.
Selamat menikmati acara dan mohon maaf apabila sepanjang acara terdapat kekurangan, dan terakhir semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Baik, itu dia tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan sambutan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Syamsiar selaku Direktur Utama PT Gemilang Berlian Indah. Nah, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian, langsung saja kita akan kembali mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dul Jatmono selaku Sales and Marketing Director PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Pada Bapak, disilakan. Ya. Para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Yang saya hormati, sekali lagi Bapak-Bapak para pelanggan Mitsubishi Fuso, pimpinan dan manajemen PT Gemilang Berlian Indah Pontianak, Bapak Syamsiar, kemudian perkenalkan pertama-tama saya Dul Jatmono selaku Direktur Sales dan Marketing PT KTB. Tentu senang sekali saya bisa menyapa dan menyambut kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada pagi hari ini, meskipun secara online dalam acara Fuso Klinik Karnival 2020. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi kita semua, bagi masyarakat dunia, dan bagi kita pandemi COVID-19 telah memberikan dampak serta perubahan yang begitu besar di seluruh sektor kehidupan masyarakat kita. Dan untuk mendukung perubahan dalam kegiatan bisnis Bapak Ibu, kami bersama dengan dealer Mitsubishi Fuso di seluruh Indonesia tetap siaga melayani saat pandemi saat ini dengan 3S, yaitu sales, service, dan spare part. Ada juga yang kami siapkan, yang selalu siap dalam saat pandemi ini, yaitu layanan mobile workshop atau bengkel berjalan, sehingga Bapak dan Ibu tetap dapat di rumah saja atau bekerja di kantor saja, sementara kami yang melakukan perbaikan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kendaraan yang memiliki Bapak Ibu yang kendaraan memiliki mobilitas tinggi di beberapa wilayah, kami memiliki truk center yang bengkelnya buka 24 jam, sehingga kendaraan Bapak dan Ibu dapat masuk ke bengkel kami kapan saja untuk melakukan perbaikan dan perawatan. Kami juga menyiapkan fasilitas service booking, baik itu melalui fasilitas aplikasi runner ataupun kontak langsung kepada dealer, sehingga Bapak dan Ibu juga bisa mengatur waktu kedatangan kendaraan ke bengkel dealer kami. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus di acara pada hari ini PT Kramayuda 3 Berlian Motors memberikan sesuatu yang spesial untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu sharing knowledge atau pengetahuan mengenai perbaikan dan perawatan kendaraan, mengenai teknologi terbaru Mitsubishi Fuso, yaitu Common Rail, dan telah menggunakan runner untuk kontrol kelancaran operasional kendaraan Bapak dan Ibu sekalian. Bukan hanya itu, kami PT Kramayuda 3 Berlian Motors dan dealer PT Gemilang Berlian Indah telah menyiapkan pula berbagai program campaign, paket servis, spare part yang spesial untuk Bapak Ibu manfaatkan khusus pada hari ini saja. Dan di akhir acara Bapak dan Ibu dapat kesempatan memenangkan hadiah yang menarik apabila melakukan transaksi pembelian paket servis dan spare parts di acara pagi hari ini. Akhir kata, kami sangat berterima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu pada hari ini,
Semoga perjumpaan kita secara online ini akan semakin mempererat tali silaturahim kita dan bermanfaat terhadap bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Tetap sehat Bapak Ibu sekalian, tetap sejahtera, kita maju terus semangat mencapai target dan juga mencapai tujuan ataupun perkembangan bisnis kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian baru saja kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dul Jatmono selaku Sales and Marketing Director PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan penyampaian program ASS dan fasilitas dealer yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin Syah. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir bergabung pada acara Puso Klinik Karnaval pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan program after sales service antara PT Gemilang Berlian Indah dan PT Kramayuda 3 Berlian Motor. Informasi penting yang pertama adalah slide. Pada kesempatan pagi ini, sampai dengan periode sampai 31 Oktober tahun 2020, Bapak bisa mendapatkan paket servis dengan diskon sampai dengan 40% untuk penggantian baik itu oli transmisi, mesin, oli gardan, oli mesin dan oli filter sampai dengan periode 31 Oktober tahun 2020. Kemudian untuk penggantian paket seperti rem, kemudian kingpin, kemudian untuk rear axle, sama. Bapak juga akan mendapatkan paket diskon sampai dengan 40% jika Bapak melakukan servis ke jaringan dealer PT Gemilang Berlian Indah yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk fasilitas dealer, seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, dengan bangga, kami PT Gemilang Berlian Indah, slide next. Kami PT Gemilang Berlian Indah memperkenalkan armada baru, Fuso New Mobile Workshop, yang akan dipergunakan untuk konsumen di daerah pertambangan. Next. Oke, dengan mengusung konsep baru, yang awalnya menggunakan truk, kemudian kita menggunakan kendaraan baru berbasis single kabin 4x4. Kita mencoba untuk menjangkau konsumen di mana daerah pertambangan pastinya beroperasi akan di medan yang jauh, kemudian medan yang ekstrim. Maka dari itu kami akan menggunakan Triton 4x4. Di mana peralatan Triton 4x4 ini sudah dimodifikasi dan desain sesuai dengan kebutuhan pertambahan. Dengan tim after sales yang memadai, kami berharap armada baru ini dapat menjadi ujung tombak yang dapat mensupport kebutuhan after sales ke depannya bagi
bapak-bapak pengguna kendaraan Mitsubishi Fuso. Next. Oke, seperti Bapak lihat di slide, bahwa kendaraan ini sudah didesain khusus dengan peralatan-peralatan yang mumpuni. Di dalamnya sudah ada las, sudah ada baterai charger, dan semua peralatan yang dibutuhkan untuk daerah pertambangan. Dalam artian ini, kami berharap concern kami, PT Gemilang Berlian Indah, untuk menggunakan kendaraan ini sebagai bukti keseriusan, bukan hanya satu. Pada video yang di awal, kita menyampaikan bahwa kendaraan ini adalah satu-satunya. Bahkan, kita akan menggunakan 2 untuk mensupport kendaraan pertambangan yang ada di Kalimantan Barat. Jadi akan diletakkan di PT Gemilang Berlian Pontianak dan PT Gemilang Berlian Indah Ketapang. Kami harap dukungan ini dapat memberikan support maksimal kepada Bapak Ibu, pengguna kendaraan Mitsubishi Fuso, agar keberlangsungan bisnis kita dapat berlangsung dengan lancar sebagaimana mestinya. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke Mbak Yunda untuk acara berikutnya. Dengarkan penyampaian program ASS dan fasilitas dealer oleh Bapak Erwin Syah. Dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin berbahagia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan bersama-sama mendengarkan talk show pada pagi hari ini dan akan banyak sekali informasi-informasi menarik yang kita dapatkan. Dan langsung saja kita akan terhubung dengan Bapak Yogi Krisdian. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Pak Yogi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, bagaimana Pak Yogi, sudah siap? Oke, baik. Baik, kami serahkan langsung kepada Pak Yogi Krisdian. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu konsumen Mitsubishi Fuso yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali, saya Yogi Krisdian dari After Sales PT Krama Yuda 3 Berlian Motor, bisa menemui Bapak Ibu sekalian walaupun dengan secara virtual ya. Pada kesempatan kali ini acara kita yang kedua ya, di dalam rangkaian Fuso Klinik Karnaval sampai dengan November. Setidaknya nanti akan total 9 acara yang akan kita gelar, yaitu Fuso Klinik Karnaval ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengundang narasumber yang nanti akan berbincang dengan saya. Narasumber ini akan memberikan informasi yang sangat penting dan berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian, terutama bagaimana menjalankan bisnis serta bagaimana menjalankan kendaraan Mitsubishi Fuso yang Bapak Ibu sekalian sudah punyai. Baik, untuk narasumber yang pertama kami akan panggil, beliau adalah instruktur dari training center PT KTB ya, masih muda, smart ya, dengan Bapak Suwanto. Halo Pak Suwanto. Ya, halo Pak Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Suwanto ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, nanti tahan dulu ya Mas Suwanto. Oh, jadi oke, siap, Pak. Saya akan berbincang dengan Mas Suwanto dengan mengenai informasi produk. Nanti yang kedua nih narasumber yang tidak kalah ciamik, ya, ini ya, yaitu Mas Imam Jailani. Halo Mas Imam. Ya, Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam. Nah ini Mas Imam ini adalah KTB Idol Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selain punya kemampuan mengenai telematic runner, Mas Imam ini juga suaranya luar biasa ya. Tapi bukan dihadirkan bukan untuk mengisi memberikan suara emasnya ya. Nanti Mas Imam tahan Ya, dulu bukan. informasinya. Ini seputar telematic runner. Dan saya panggil lagi narasumber saya yang ketiga. Ini juga senior instruktur di KTB Training Center ya, dengan Bapak Abdul Munir. Mas Munir, ayo. Ya,
Selamat pagi Pak Yogi dan teman-teman semuanya, Pagi Usomania Mas Munir. semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Mas Munir. Dan narasumber saya akan coba berbincang satu persatu ya, tidak langsung sekalian. Mungkin sekarang yang Bapak Ibu ketahui bahwa Mitsubishi Fuso ini belum lama menghadirkan varian yang terbaru ya, yang sudah di launching waktu itu sekitar akhir 2018 di wilayah Sumatera ya, yaitu Mitsubishi Fuso Fighter. Nah, Mitsubishi Fuso Fighter ini adalah andalan terbaru dari PT Kramayuda ya. Jadi variannya ini cukup lengkap ya. Ada sekitar 18 varian yang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Tenaganya pun ini sudah makin tinggi ya dibandingkan Fuso yang lain. 240 sampai ada yang 270 PS. Jadi cocok sekali untuk muatan-muatan besar ya, medan-medan yang berat dengan menggunakan Fuso Fighter ini ya. Selain dari kenyamanan kabin dan lain-lain, Fuso Fighter ini juga dilengkapi fasilitas yang sangat unik, namanya Fuso Telematic Runner. Nah, nanti saya akan berbincang mengenai itu. Ya juga Bapak Ibu sekalian, jaringan kami juga jangan khawatir ya, kita sudah 50 tahun ya di Indonesia. Tentu jaringan dealernya pun yang terbanyak, lebih dari 227 dealer ya, dengan 14 truck center, dan didukung dengan part shop yang tersebar lebih dari 5.000 di seluruh Indonesia. Nah, spare part-nya pun ini bisa dibilang carry over dengan model yang Fuso yang lama, jadi jangan khawatir untuk masalah supply. Baik, saya tidak berlama-lama, saya akan undang narasumber saya yang pertama, yaitu Mas Suwanto. Ya. Oke, Mas Suwanto. Jadi Mitsubishi Fuso customer kita ini bervariasi ya bisnis segmennya. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas? Ini kan variannya banyak sekali nih. Nah, bisa tolong diberikan informasi yang lebih detail lagi kah mengenai Fighter ini line up-nya? Silakan Mas Suwanto, gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Yogi. Oke, sebagai informasi juga buat para Fusomania yang ada di seluruh Indonesia, bahwa hadirnya Fuso Fighter ini semakin melengkapi line up produk yang kita punya nih untuk di kelas MDT atau Medium Duty Truck ya. Di mana total kita punya 25 varian, 7 variannya itu untuk Fuso Maruti dan 18 variannya itu untuk Fuso Fighter. Nah, sistem penggeraknya kita juga variasi nih, ada yang 4x2, 6x2, dan juga 6x4. Nah, untuk tenaganya sendiri, ini Fuso Fighter hadir dengan tenaga yang lebih besar, yaitu 240 PS dan 270 PS. Bagaimana Pak Yogi? Sangat lengkap kan line up produk yang kita punya ini? Ini lengkap banget nih Mas. Jadi kalau dulu kan 7 varian ya, tambah lagi 18, jadi 25 ya ternyata. Iya, total kita ada 25 varian. Nah, jadi untuk Pak Yogi ataupun Fusomania, tinggal pilih-pilih aja nih. Varian mana yang cocok untuk menunjang kebutuhan bisnisnya. Ya, mau tambang, mau logistik ya, ada semua bisa pilih di sini ya, varian mana yang sesuai. Gini Mas Suwanto, misalnya saya nih berbisnis di logistik ya. Logistik kan biasanya perlu volume yang besar gitu ya, walaupun muatannya mungkin nggak terlalu berat, tapi volumenya besar. Kadang-kadang nih, kita nambah sasis sendiri, saking pengen manjangin tuh ya, kendaraannya. Tapi sekarang kan ada odol ya, itu nggak bisa tuh main-main lagi dengan regulasi pemerintah. Nah, Fighter gimana nih, khususnya untuk saya yang misalnya mau berbisnis logistik? Oke, siap. Pertanyaan luar biasa kali ini Pak ya. Gini, kami selalu berusaha untuk bisa memenuhi apa sih sebenarnya menjadi kebutuhan Fusomania yang ada di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa saat ini memang pemerintah sudah mulai gencar nih buat menerapkan yang namanya odol, over dimension, overload ya. Nah, sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan Fusomania yang memiliki kapasitas muatan yang besar-besar, tapi terkendala dengan regulasi, pokoknya jangan khawatir deh. Karena Fuso Fighter ini hadir dengan produk tipe long series. Jadi kita sudah mengeluarkan tipe produk long series yang mana cap to end atau jarak antara bagian belakang kabin sampai dengan ujung belakang kendaraannya ini 8,5 meter, bahkan ada nih Pak yang sampai 9,8 meter. Wah, jadi udah nggak usah lagi nih manjang-manjangin sasis ya. Iya Pak, karena 9,8 meter itu kan udah panjang tuh. Udah kurang panjang apa lagi dengan ya. Baik Mas. Mas kalau dilihat ya, wajahnya si Fighter ini kan ganteng lah ya, ganteng nih dibandingkan sebelumnya ya. Memang Mitsubishi Fuso terkenal dengan yang ganteng lah seperti Mas Suwanto. Nah, Mas bisa lebih detail nggak Mas? Jadi saya pengen lihat nih dari eksterior, interior dari Fighter ini ada apa sih yang spesifik lagi ya buat customer kita nih?
Oke, siap. Mungkin saya akan sedikit mengupas ya mengenai bagian eksteriornya dulu ya. Di mana Fuso Fighter tuh secara garis besar itu desain yang kita punya itu sudah modern dan juga aman loh. Nah, pertama kita punya yang namanya panel depan. Nah, di dalam panel depan ini ada minyak kopling, air radiator, air washer yang fungsinya untuk mempermudah proses perawatan harian. Kemudian kabin kita juga sudah aerodinamis yang nantinya fuel consumption-nya menjadi lebih irit. Kemudian kita punya turning radius yang kecil, sudut kabin juga yang besar, dan juga terdapat yang namanya cornering lamp yang berfungsi sebagai pencahayaan tambahan ketika berbelok. Nah, Pak Yogi, saya mau tanya nih ke Pak Yogi. Ya. Kira-kira Pak Yogi tingginya ini berapa nih? Saya nggak terlalu tinggi nih, Mas. Ini kadang-kadang kalau truk-truk gini saya susah nih kalau mau masuk ya. Nah, betul Pak. Karena memang sebagian driver tuh agak sulit ya untuk bisa naik mobil-mobil besar. Ya, biasalah fisik Indonesia ya. Betul. Nah, untuk itu Fighter dirancang dengan hand grip yang panjang. Sehingga akses kabinnya ini nantinya menjadi lebih mudah, Pak. Gitu. Jadi kalau mau naik ya, masuk ke driver ini, ke ruang kemudi, gampang lah ya. Iya, betul sekali, Pak. Ini mantap. Serta ada yang lain nih, Pak. Kita apa lagi nih? Kabin dan frame yang rigid, Pak. Jadi kita lebih aman gitu. Oh gitu. Ini dari safety-nya juga dipikirin ya dari Mitsubishi Fuso ya. Betul sekali. Mas, interiornya gimana? Saya coba ngintip dikit deh, dalamnya tuh kayak gimana sih? Oke deh. Setelah tadi kita bagian eksterior, sekarang kita masuk ke interior ya. Nah, di interior ini sendiri, secara garis besar sih, interior yang kita punya itu sangat luas dan nyaman, Pak. Kita punya kaca depan yang lebar, terus panel dashboardnya itu model cockpit, dan juga lampu kabinnya itu lebih terang. Pokoknya aman dah. Nah, selain itu, steeringnya juga bisa di-adjust nih, maju mundur, atau naik turun. Kalau bahasa kerennya sih, namanya tilting and telescopic, Pak Yogi. Oh, jadi yang di-adjust gini ya? Iya, bisa diatur. Nah, Fighter juga ini sudah dilengkapi dengan power shifter, yang bisa mempermudah proses ketika melakukan perpindahan gigi. Dan ada nih Pak yang nggak kalah penting. Semua varian Fighter itu sudah dilengkapi dengan yang namanya air suspension seat yang berfungsi untuk menambah kenyamanan bagi para driver. Ini penting nih buat driver nih, Mas Wanto. Kadang-kadang kan mereka ngeluhannya kan kalau habis narik gitu ya, sakit pinggang nih. Nah, dikit-dikit minta pijit gitu ya. Jadi berarti kalau naik Fighter ini udah nggak ada lagi istilah sakit pinggang lagi ya, karena udah nggak ada Pak, karena semua varian sudah dilengkapi dengan air suspension. Iya. Mantap. Dan ada juga nih Pak yang nggak kalah penting, itu namanya kita punya impact absorbing system yang fungsinya sebagai ini Pak, sebagai safety nih untuk para driver. Di mana nanti pada saat terjadi kecelakaan atau tabrakan ya, tapi jangan sampai ya. Jangan itu. Pokoknya jangan sampai. Tapi kalau tapi memang udah dipikirin ya. Iya, tapi udah kita pikirkan. Pada saat nantinya terjadi tabrakan, maka setirnya akan patah ke bawah. Jadi organ bagian dada dari drivernya akan lebih aman. Kejepit ya. Iya. Mantap, luar biasa. Fighter emang mantap. Oke Mas, kalau tadi saya sampaikan kan ke Mitsubishi Fuso customer kita nih di Kalbar ini, bahwa kita sudah launching ini sejak 2018 akhir ya. Artinya sudah cukup banyak konsumen yang menggunakan Mitsubishi Fuso Fighter. Nah, ada nggak informasi dari mereka, kira-kira feedback dari driver kah atau apa ya, survei dari kita nih, mengenai kenyamanan atau keamanan? Bisa disampaikan nggak? Ada nggak? Siap. Oke, sebagai informasi ya, kita telah melakukan pengetesan sebenarnya di tahun 2018 yang memang melibatkan langsung nih para driver untuk bisa merasakan langsung bagaimana sih mengendarai Fuso Fighter. Nah, testimoni dari para driver ini mengatakan bahwa Fighter tuh jauh lebih unggul dibanding dengan para kompetitornya, terutama terkait dengan kenyamanan, visibilitas, dan juga kemudahan operasional. Nah, kalau terkait dengan performa rem handling, produk kita pun masih sangat kompetitif loh Pak, dan tidak kalah. Iya. Betul, kalau dilihat di sini memang kenyamanan ini udah jauh lebih baik ya dibanding kompetitor yang lain. Iya. Oke. Mas, saya punya isu nih, satu ya, mungkin yang konsumen Mitsubishi Fuso yang lain juga ya bertanya-tanya nih terkait penggunaan bahan bakar B30. Ini kan pemerintah sedang gencarin malah nanti ada B40 bahkan sampai 100 ya. Iya, betul. Saya tahu nanti perkembangannya. Nah, Fighter ini bagaimana nih Mas dengan fuel B30 ini? Oke, ya memang ya di awal ketika pemerintah akan menerapkan penggunaan B30, customer ini banyak yang khawatir akan potensi kandungan air dan juga timbulnya gel ya pada filternya Pak Yogi ya. Oke, tapi para Fusomania jangan khawatir deh, karena untuk mengatasi hal tersebut itu Fuso Fighter setelah dilengkapi dengan yang namanya triple fuel filter. Jadi fuel filternya ada 3 nih, dan juga double water separator. Dan tidak hanya itu, pada fuel tanknya juga sudah dilapisi dengan aluminium.
Tapi ini untuk unit yang diproduksi per Maret 2020. Oh, jadi tahun ini Maret ini sudah tidak usah lagi nambah-nambah filter ya? Iya, sebenarnya untuk dari yang awal Januari Pak, tapi untuk yang fuel tanknya itu yang baik. aluminium itu per Maret. Gitu. Iya. Apalagi nih terkait keunggulan dari triple filter ini nih Mas? Ya intinya dia bisa lebih mesinnya buat awet lah Pak, jadi kita nggak khawatir. Kami juga telah melakukan serangkaian pengetesan nih sama uji coba yang hasilnya belum menemukan masalah nih akibat dengan penggunaan B30 setelah dilakukan improvement ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Fuso Fighter ini sudah sangat siap sekali untuk menggunakan B30. Yang penting Fusomania harus rutin nih untuk penggantian fuel filter. Iya, betul. Pokoknya ngikutin perawatan yang ada di buku servis, kemudian hubungi ke dealer resmi ya untuk perawatannya. Iya, ya, betul sekali. Wah, luar biasa Mas. Mungkin tahan dulu ya. Saya juga ada informasi nih. Jadi saya juga nggak mau kalah nih sama Mas Suwanto nih. Okay. Ini terkait untuk Fuso Mania ya, untuk customer Fuso yang belum atau mau menambah armadanya nih, kita punya paket pembelian Fuso Fighter. Jadi yang pertama mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ini terkait dengan leasing, paket leasing yang menarik dari Depo Starfinder DSF. Jadi dengan memberikan DP rendah dan bunga sampai dengan 48 kali cicilan. Jadi sangat ringan banget ini. Kemudian kita juga didukung leasing yang lain ya, ada bunga DP rendah, bunga rendah sama cicilan bebas cicilan 3 kali. Jadi dikasih dulu free gitu ya 3 kali baru bisa nyicil. Selain itu ya buat Mitsubishi Fuso customer, kita juga punya program free service. Nah, ini penting nih. Jadi Fighter itu sudah memberikan free service yang lebih panjang ya, yaitu sampai dengan 40.000 kilometer atau 2 tahun. Bahkan nih untuk konsumen-konsumen Mitsubishi Fuso, khususnya untuk pembelian Fighter, jika membeli minimal 5 ke atas itu mendapatkan free service yang lebih panjang lagi sampai 60.000 kilometer. Bisa dilihat di next slide-nya Pak, untuk free service ini. Jadi ada 2 nih, ada yang misalnya di bawah 5 unit sampai 40.000, kalau 5 unit ke atas bisa 60.000 kilometer atau 2 tahun mana yang tercapai. Nah untuk kesiapannya spare part sendiri ya, jadi bagi konsumen yang datang servis ke dealer, untuk part yang pada saat itu tidak tersedia di bengkel Mitsubishi, nah kita punya komitmen dalam waktu 48 jam part yang dibutuhkan akan ready di tempat bengkel Bapak Ibu tempat melakukan servis. Nah, ini komitmen dari kami. Jadi jangan khawatir lagi mengenai bagaimana ketersediaan spare part dan dukungan after sales ya dari Mitsubishi Fuso. Nah, berikutnya informasi yang mau saya sampaikan ini juga mungkin yang banyak ditanyakan oleh konsumen Mitsubishi Fuso, bagaimana biaya perawatannya. Nah, untuk Fighter ini salah satu contoh ya, yang model 6x4 Fighter dibandingkan dengan kompetitor ini lebih hemat. Kita hitung ya selama 5 tahun sebesar 12,7%. Nah, ini jadi banyak sekali benefit dari kepemilikan Fuso Fighter ya dibandingkan dengan kompetitor. Baik Mas Suwanto, mungkin saya akan akhiri dengan bincang-bincang dengan Mas Suwanto. Saya akan lanjutkan dengan narasumber saya yang kedua dengan idola KTB. Ini Mas IJ, Mas Imam Jailani. Halo Mas, masih di sini? Halo. Iya, Pak Yogi. Mas Imam, tadi saya sempat bilang ya ke konsumen bahwa Fighter ini dilengkapi dengan yang spesial nih, ada namanya telematic runner. Nah, mungkin para konsumen belum begitu clear apa sih telematic runner ini ya. Bisa dijelaskan Mas, fungsi dan keunggulan dari ini ya, telematic runner ini apa? Oke Pak Yogi. Ya, memang kita di KTB Fuso sudah melengkapi kendaraan-kendaraan Fighter ini dengan telematic runner. Nah, ini saya akan sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, Sobat Fusomania, mengenai perihal telematic runner itu. Nah, jadi Pak Yogi, untuk telematic runner ini sebenarnya adalah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh Sobat Fusomania jika membeli Fighter
nanti bisa membantu operasional bisnisnya para sobat Fusomania. Nah, di antaranya ada pengaturan job order, kemudian ada bisa memonitoring jarak tempuh kendaraan, lalu bisa memonitoring juga gaya mengemudi sopir. Gitu. Apakah sopirnya sering melakukan pengereman mendadak, percepatan mendadak. Nah, Iya, itu cocok juga nih kalau mau menilai si sopir ini bagus nggak cara bawanya, jangan-jangan boros cara bawanya nggak bener nih. Nah, itu bisa dilihat ya di runner ini ya. Nanti kan Apalagi Mas, ada info apa lagi nih? Ada juga bisa memonitoring konsumsi bahan bakar, Pak Yogi. Oh, bisa dipantau ya? Ya, jadi bisa efisiensi Sobat Fusomania. Kemudian ada jadwal perawatan. Kemudian ini yang terbaru, kita ada 2 fitur baru, Engine Starter Kill. Nah, Engine Starter Kill adalah administrator dari Bapak Ibu sekalian bisa mematikan atau menghidupkan starter kendaraan dari jarak jauh. Nah, ini canggih ini. Ya, ini salah satu fitur keamanan juga Pak Yogi. Oh, safety ya, safety. Ya. Kalau ya amit-amit kalau misalnya ada yang nyolong gitu ya, ini bisa kita matiin dong ya? Iya, bisa. Nah, dari jarak jauh. Terus kemudian ada apalagi speed buzzer, Pak. Ada speed buzzer. Ya. Ini semacam alert atau notifikasi bunyi ketika kendaraan dikendarai melebihi kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Nanti akan ada bunyi alert. Ini cocok nih. Di tambang biasanya ada tuh maksimum speed misalnya 60 km per jam. Bisa disetting. Betul. Itu semua bisa disetting, Pak. Disetting berapa kecepatan maksimumnya. Nanti akan terintegrasi di sistem. Bagus. Seperti itu. Ya, nah, apalagi nih Ibu, fasilitasnya nih? Ya, saya mau info juga nih. Ini menarik. Runner ini, telematik runner ini kita berikan gratis, Pak, selama 1 tahun. Dan kalau pakai leasing DSF di Polestar Dipo ya? Ya, sesuai dengan tenornya. Kalau Bapak Ibu kalau saya misalnya 3 tahun free ya? Yes, betul. 3 tahun. Biasa. Terima kasih DSF. Itu gratis. Jadi alat sudah termasuk, alat GPS-nya, kemudian biaya koneksi, dan sistemnya sudah diintegrasi juga. Itu sudah termasuk semua gratis. Ini juga ada call center-nya segala ini Mas Imam ya? Ya, 24 jam. Jadi kita mengerti ya operasional Sobat Fusomania kadang 24 jam kan. Betul. Minggu ataupun tanggal merah. Nah, kita siapkan call center 24 jam. Nomornya tertera di layar. Dilihat lah ya di sini ya. Ya. Oke, Mas, ada fungsi utamanya akan setahu saya itu ada 5 ya dari di runner. Nah, ini bisa dijelaskan lebih detail nggak? Mungkin bisa dilihatin slide berikutnya nih. Ada info ya. Nah, sebelum saya jelasin dulu nih manfaat utamanya ya, Pak Yogi, jadi kita sudah melakukan survei beberapa konsumen, kita ambil sampel. Kenapa sih memilih runner? Nah, ini harus tahu dulu nih Bapak Ibu sekalian. Alasannya itu suara konsumen yang pertama biaya operasional tinggi. Nah, kemudian ada sering terjadi kasus-kasus kehilangan aset di lapangan. Kemudian kesulitan pengaturan driver atau sopir. Nah, ini kita simpulkan dari suara konsumen ini bahwa sebenarnya runner ini hadir memberikan solusi. Nah, dengan fitur-fitur ada 5 manfaat nih, kita masuk ke manfaatnya ya. Apa aja nih? Oke, Pak. Yang pertama nih Omamori. Nah, Omamori ini kita buat jargon nih. Pak Yogi tahu Omamori? Apa di Omamori? Saya bahasa Jepang nih yang saya tahu nih. Ya, bahasa Jepang. Nah, karena kan Mitsubishi Fuso ini kan brand Jepang ya yang terkenal dengan kualitasnya ya, kualitas yang baik. Nah, kita ambil jargonnya dari Jepang juga secara terminologi. Omamori itu adalah jimat, Pak. Jimat. Nah, ini ya jadi bahasa Jepang itu sebenarnya jimat, kita bikin jargon ini. Jadi jimat ini dianalogikan kalau kendaraan beroperasi ini merasa aman. Nah, seperti itu. Secure. Kenapa secure? Nah, karena bisa ada real-time maps, bisa memantau kendaraan di peta secara real-time, kemudian ada track replay. Track replay ini melihat historical perjalanan ke truknya, itu bisa dilihat. Nah, tadi sudah saya singgung ada engine starter kill, bisa mematikan dan menghidupkan starter dari jarak jauh, kemudian ada speed buzzer, tadi juga sudah saya jelaskan. Dan ada idle reminder. Nah, idle reminder ini apa? Jadi ketika kendaraan itu dalam posisi diam, tapi mesin menyala, nah itu kan boros tuh Pak Yogi. Betul tuh, kadang-kadang sopir gitu ya.
main Iya. signal gitu ya, nyala mobil. Iya, lagi ngopi mungkin ya Pak ya. Iya, Nah, itu itu justru itu kurang kan efektif konsumsi ya. bahan bakar juga ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Oh. ini ada remindernya bisa disetting notifikasi, ada Oke. reminder. Kemudian status vehicle-nya bagaimana? Mas Imam, saya langsung aja ya, Oke, supaya lebih singkat nih. Karena siap. kita kan Siap. nggak mau ribet sekarang, zamannya zaman gadget nih, ya Ya, kan? ya, Nah, kan setahu saya nih biasanya kan pakai laptop nih buat ngecek ini ya, runner segala macam. Ini Ya. ada nggak yang di handphonenya nih aplikasinya untuk runner gitu? Ya. Nah, itu tentu saja kita memenuhi Ada ya? kebutuhan konsumen ya. Di slide berikutnya nih saya jelaskan ya. Nah, kalau untuk di web, seperti yang sudah kita ketahui, www.runner.ktbfuso.co.id Iya, betul. bisa diakses. Kemudian untuk Android, silakan Bapak Ibu install, download dan install di ya. Google Play dengan keyword atau kata kuncinya KTB spasi runner. Oke, nah untuk di iPhone dengan kata kunci runner spasi telematik. Nah, Iya. untuk yang Android kita terus kembangkan dan sudah bisa dipakai. Untuk yang iPhone kita memang masih dalam pengembangan. Oh, tapi dua-duanya nanti tersedia ya di Apple juga ya? Oh, tersedia. baik. Jadi Baik, Mas. dimanapun bisa tetap diakses, Pak. Nah, setelah itu kan setahu saya nih terus berkembang nih si runner ini, bahkan sekarang sedang development di runner 2.0 ya, 2.0. Nah, itu seperti apa infonya nih, Mas? Oke. Kita untuk pengembangan di runner 2.0 di slide selanjutnya ya. Nah, untuk mobile apps seperti yang sudah saya informasikan, di Google Play sudah kita kembangkan, sudah bisa dipakai, dan kita terus improve, kita terus kembangkan, disesuaikan dengan fitur, disamakan dengan fitur yang ada di versi website, namun dengan tampilan interaktif, yang lebih interaktif ke konsumen dan lebih representatif. Nah, mungkin kalau yang bagi yang penasaran, silakan di-download segera saja, nanti dicoba. Tuh, Bapak Ibu Kemudian, ya, semua download ya. Iya, download. Tapi sebelumnya, ini dulu Pak, aktivasi dulu di Fighter, ya ke dealer terdekat, aktivasi. Itu yang belum aktif ya, tolong hubungi langsung ya. Iya, aktifkan. Mungkin sobat, kalau yang sudah punya Fighter sebelumnya, diaktifkan. Kalau yang belum ya silakan kunjungi ke dealer terdekat untuk memiliki unit Fighter-nya terlebih dahulu. Nanti diaktifkan, baru bisa di-download, baru bisa coba mobile apps. Ya. Mas, saya lihat di sini ada driver aplikasi. Ini apa nih maksudnya nih? Nah, ini yang menarik Pak. Jadi driver aplikasi adalah versi mobile-nya runner, tapi dikhususkan untuk sopir. Oh, jadi nah, ini menyimpan log-log, jadi menyimpan log-log aktivitas sopir, kegiatannya sopir, track-nya sopir, job order-nya dia, mulai terima job order, keluar dari pool, kembali ke pool, seperti itu. Ini sedang termasuk nih ada laporan segala nih ya? Ya, benchmark report nih yang terakhir ya Pak. Benchmark report ini jadi menunjang bisnis Sobat Fusomania ketika ingin mengetahui perbandingan efisiensi, katakanlah satu kendaraan dengan kendaraan yang lain di sektor bisnis yang sama ataupun berbeda. Contoh, misalkan mau mengetahui perbandingan konsumsi bahan bakar. Nah, tipe kendaraan katakanlah FE74 ini dibandingkan konsumsi bahan bakarnya di sektor bisnis yang berbeda ataupun yang sama di area yang berbeda. Itu bisa terlihat Pak perbandingan. Luar biasa. Nih Mas Imam nih, meskipun sebentar banyak sekali informasinya ya. Kalau saya terus gali, habis kita Mas. Untuk narasumber ketiga nih ada nanti. Jadi lupa waktu ya Pak. Nih, ya kan? Oke Mas Imam, jangan kemana-mana dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan dari konsumen yang akan kita coba sampaikan ya dengan narasumber. Ya mungkin saya akan undang narasumber ketiga kita. Ini yang lebih menarik lagi. Ini terkait dengan teknologi Common Rail. Nah, mungkin kita sering dengar Common Rail, apa sih Common Rail? Seperti apa sistemnya? Nah, untuk itu saya undang Mas Munir untuk berbincang dengan saya mengenai teknologi ini. Halo Mas Munir. Ya, Mas Munir. Sudah siap ya, Mas Munir. Jadi dari tadi kita sudah banyak menyerempet mengenai teknologi Common Rail nih. Apalagi nanti Euro 4 ya, mau nggak mau udah kita teknologinya udah ke arah Common Rail. Sebenarnya Common Rail itu apa sih teknologinya, kayak gimana gitu loh. Kalau secara awam nih saya supaya
konsumen juga pada paham juga nih mengenai common rail dan keunggulannya apa gitu loh. Silakan Mas Munir. Ya, baik Pak Yogi. Ya, jadi gini, Fusomania semuanya, ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi istilahnya di sini, common rail itu sebenarnya sederhana Pak ya, yaitu sebuah fuel system karena saluran bahan bakar yang tinggi, di mana bahan bakar disimpan dalam rel dan dikontrol semuanya itu menggunakan ECU atau ibaratnya memori di kendaraan. Seperti itu intinya. Komputernya lah ya. Betul, komputernya. Oh, jadi kalau bahasa supir rel. katakan itu adalah kendaraan elektrik gitu Pak. Betul sekali, karena semuanya dikontrol menggunakan sensor. Gitu. Oke, berarti sebenarnya common rail itu adalah bahan bakar yang disimpan ya, Betul. yang disiapkan, Ya. ready setiap saat disemprot di dalam satu rel gitu Nah, ya. betul sekali Pak Yogi. Ternyata begitu ya. Itu aja simple Pak sebenarnya Pak. Kadang kalau Oke. jadi gitu. Yang rumit-rumit tar dulu lah. Rumit-rumit ntar dulu Pak ya. Ini Saya karena pengen tahu emang juga simple. nih kelebihan dari common rail ini nih sebenarnya apa sih yang ciri khas kelebihan Iya. dari common rail? Jadi kelebihan kendaraan common rail itu bisa dilihat di sini kan bahwasanya satu, bahan bakar lebih efisien, emisi gas buang baik, kemudian perawatan menggunakan komputerisasi jelas yang tadi karena banyak sensornya, gaya berkendara lebih nyaman dan lebih nyaman tentunya untuk para supir dan para keneknya, kemudian tekanan bahan bakar tinggi tadi. Karena disimpan di jadi dalam rel injektor, kemudian bahan tekanannya bisa bakarnya disebabkan tekanan tinggi. tinggi ya. Betul. Dan dikontrol oleh komputer, udah pasti kan efisien karena Efisien. nyemprotnya sesuai dengan kebutuhan ya, nggak Sesuai lebih-lebih gitu kebutuhan, ya. betul sekali Pak. Oh, itu dia makanya. Terus ini saya lihat suaranya juga lebih Betul sekali, suara lebih halus dan bising gitu minim ya. getaran Pak, betul karena di sini kendaraan tersebut ya sudah tidak terlalu banyak goyang ibaratnya dari suara mesinnya pun sudah lebih pembakarannya halus. bagus ya. Pembakarannya bagus, kemudian dari bahan bakar yang dikeluarkan juga knalpotnya pun lebih lebih ramah bersih, lingkungan. ramah lingkungan. Betul, Betul, seperti betul. Dan terakhir pengatur kendaraan berdasarkan sensor itu Pak. Jadi semuanya di mesin itu kita punya itu ada beberapa Pasti macam presisi sensor ya. dan presisi semuanya diatur Oke. menggunakan Menarik trigger. sekali. Mungkin kalau saya bahas satu persatu, waduh banyak banget nih. Saya yang simpel Panjang aja ya. saya punya kendaraan misalnya Mitsubishi Fuso, customer yang ada di sini kan Iya. punya nih Fighter. Nah, perawatannya mudah nggak? Apa aja sih yang harus diperhatiin nih Mas? Nah ini tolong di-share nih ke kita nih ya mengenai bagaimana perawatan kendaraan. Ya baik. Jadi untuk Fuso mania semuanya, untuk perawatan common rail itu sendiri sebenarnya simpel Pak ya. Sama seperti kendaraan-kendaraan yang sebelum yang konvensional. Namun di sini kita yang ada beberapa yang harus ditekankan Pak gitu kan. Contohnya yang pertama itu saringan bahan bakar. Karena di sini saringan bahan bakar kita Vector mempunyai tiga fuel filter. Ada tiga. Sudah disampaikan oleh Pak Suwanto tadi juga. Yang satu yang harus diperhatikan dari segi perawatannya. Contoh dari prefilter 40.000, 20.000 dan 10.000. Jadi harus diperhatikan sekali karena ini yang ngikutin jadi service booklet lah ya intinya ya. Ngikutin service booklet sudah ada Pak. Tinggal dibaca saja dan juga ikutin masuk ke bilangan perawatan. Tinggal dilihat. Oke, ya, yang jadi kedua nggak perlu khawatir mengenai bahan bakar kotor dan sebagainya. Yang kedua itu saringan udara Pak. Jadi Fusomania semuanya ini perawatannya sederhana Pak ya, bisa dilihat langsung gitu kan. Kalau saringan udara itu terlihat di situ ada tanda-tanda merah, tanda putih dan sebagainya. Dan juga ada harus indikatornya ya. Ada indikatornya Pak di situ, di samping dari das indikatornya. Jadi untuk Fusomania lebih gampang. Betul sekali Pak. Jadi yang harus perhatikan juga itu salah satunya saringan udara. Kemudian next selanjutnya yang berikutnya nih apa itu adalah oli mesin. Jadi oli mesin di sini ada oli khusus harusnya Pak. Ada oli khusus yang kita siapkan untuk engine common rail karena dengan tekanan tinggi dengan efektivitas mesinnya tinggi otomatis membutuhkan kinerja yang optimal juga. Nah, di sini kita siapkan yaitu adalah gunakan oli mesin yang sesuai rekomendasi khusus untuk diesel common rail. Ya. Itu. Kemudian untuk Fuso Vector gunakan FGO-DH1. Nah, kita sudah ada di sini nih Mitsubishi Fuso Genuine Oil. Ibaratnya itu sudah teruji dan juga sudah luar biasa sekali untuk pengetesannya dan sesuai untuk
Fuso Factor yang common rail ini, Pak. Ya, Dari jadi segi intinya komponen adiktifnya, base oli oil mesin standar ini Mitsubishi juga sesuai. oli mesin ini juga harus sesuai dengan spesifikasinya ya. Kebetulan Betul, Pak. Mitsubishi Iya, Fuso punya ya yang memang kita keluarkan langsung betul. yaitu MFGO. Nah, Iya. ini silahkan Khusus, ya. Pak ya. Silahkan nanti konsumennya langsung ke Silakan. dealer untuk mendapatkan oli mesin ini ya. Maupun oli-oli yang lain sebenarnya ya. Iya. Oke, yang keempat ini terkait bahan bakar ya, Mas ya. Terkait bahan bakar, Pak. Jadi ini yang perhatikan itu kualitas bahan bakarnya. Kemudian disarankan jangan membeli bahan bakar di eceran karena apa? Kualitas dan dari zat dari dalamnya kita Hindari kurang lah ya. tahu seperti apa. Kalau di eceran Ya, hindari. hindari Yang lah penting seperti itu. di pom bensin, pom bensin lagi ya. Di SPBU lah ya. Di SPBU. Di POM, SPBU ya. SPBU. Tapi Itu kita sudah kan teruji dan punya 3 kualitasnya sudah saringan lah. maksimal. Jadi ya sudah. Betul, ada. Pak. Walaupun kita sudah punya 3 saringan ya kita Ya. usahakan hindarilah untuk memberikan eceran seperti itu. Karena memang Apalagi nih, kualitasnya Mas? kan berbeda gitu, Pak. Ada lagi nggak, Mas, yang Ya. perlu diperhatikan nih buat Mitsubishi Fuso nih, Mania? Nah, untuk yang perlu diperhatikan di sini yaitu adalah pemeriksaan harian sederhana sebenarnya. Karena di sini kita akan menginformasikan juga intinya untuk common rail itu sendiri itu mudah, Pak ya. Jadi banyak isu-isu di lapangan bahwasanya common rail itu Pak sulit, banyak masalah dan sebagainya. Enggak lah Itu ya, memang biasa aja ya. karena rata-rata kita belum memahami common rail itu seperti apa Iya. gitu. Tapi intinya ketika kita sudah paham itu ya mudah gitu, Pak. Biasa saja gitu intinya. Dan sini tambahan ada pemeriksaan harian sederhana untuk Fuso Mania semuanya, khusus yang baik itu yang Fuso maupun yang diesel, ibarat seperti itu. Yang pertama itu adalah minyak kopling, radiator, filter kabin, air washer itu harus dicek. Ini biasanya untuk supir jadi dan untuk mekanik ketika sebelum berangkat Pak nih ya, biasanya ya. ibaratnya sebelum kerja nih ya, Betul, gitu dia. betul. Jadi harus dicek dulu nih minyak koplingnya seperti apa, kualitasnya, maksudnya kapasitasnya, area darat dan sebagainya. Kemudian pengecekan oli. Nah, pengecekan oli di sini juga harus ada batasnya antara minimum dan maksimal. Itu salah satu standar dari kita di Fuso juga. Itu harus seperti itu. Betul. Dan kalau di Betul. seperti itu, Pak. Baik. Kalau di Factor itu ada tombol, Pak, sebenarnya. Di situ tinggal pencet tombol saja jadi bisa terlihat untuk pengecekannya. Langsung Kemudian ngeliat ke selanjutnya ya. Oke. Langsung lihat di sini. Kemudian Baik. slide selanjutnya. Nah, di sini untuk yang Fuso di sini ada buang air dan tangki udara itu ini usahakan tiap pagi kompresornya, sebelum tanknya ya. teman-teman. Nah, tangkinya, Pak, di situ kan biasanya berembun tuh. Nambunya itu kita harus buang dulu tiap pagi Ini usahakan juga salah sebelum satu yang driver berjalan. harus diperhatikan. Harus diperhatikan juga. Ya, gitu. Yang kemudian selanjutnya itu periksa tekanan udara pada tangki. Usahakan Ini di atas indikator 600. ya. Indikator tangki itu ada di meter cluster Baik. seperti itu, Pak Yogi dan Fuso Mania semuanya. Luar biasa. Terima kasih, Mas Munir. Sebenarnya saya mau sama-sama. gali lebih, cuma mungkin waktu ini terbatas ya. Mungkin ada konsumen kita Mitsubishi Fuso yang ingin bertanya nih ya. Setelah ini ya, jadi kalau kita terlalu lama mungkin waduh saya kapan nanyanya nih. Nah, mungkin saya cukupkan dulu ya. Saya simpulkan Ya, Pak. dulu Baik. nih dari obrolan kita ya dengan 3 narasumber bahwa untuk konsumen Mitsubishi Fuso jangan khawatir ya untuk memilih produk dari Mitsubishi Fuso ya, khususnya Fighter. Jadi kita punya kendaraan yang model yang handal, performanya memang cukup mumpuni ya, dengan garansi free service bahkan yang sampai panjang ya. Selain itu juga kita punya tadi ada runner ya, telematik yang bisa mendukung bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Nah, juga kita punya jaringan dealer yang banyak, juga pelayan-pelayanan yang bagus dengan kondisi yang tentunya akan nyaman ya kalau kita melakukan servis di dealer. Jadi jangan khawatir untuk memilih Mitsubishi Fuso sebagai produk mendukung bisnis Bapak Ibu sekalian. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, konsumen Mitsubishi Fuso, bincang-bincang saya dengan 3 narasumber sudah cukup ya karena keterbatasan waktu. Berikutnya, saya akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, yang saya tahu ada konsumen yang akan bertanya kepada kita di sesi tanya-jawab. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali dan melakukan sesi tanya-jawab.
tadi Bapak Yogi Christian sudah bersama kita yang pastinya memberikan berbagai macam informasi bersama narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Dan saat ini langsung saja kita sudah hadir. Kita tanya jawab dulu ya. Saya juga, kemudian ada Bapak Kotja juga yang pastinya yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, baik. Dan pastinya kita mau tanya jawab seperti yang Pak Yogi tadi sudah sampaikan. Gitu. Ya, ini ada satu pertanyaan nih yang saya terima ya. Ini dari PT Talenta dengan Bapak Amantus. Nah, bisa dilihat nggak Pak Amantus mana? Halo Pak. Nah, mungkin nanti ya bisa dilihat. Pertanyaannya yang kita terima adalah yang pertama, apakah fungsi runner pada fighter dan cold diesel bisa untuk membatasi kecepatan kendaraan? Nah, mungkin nanti Mas Imam bisa dibantu ya, mungkin tadi udah disampaikan ya, diulang kembali nih Mas, ada yang bertanya. Oke, terima kasih, ini pertanyaannya sangat baik, berarti ada respon positif ya Pak Yogi ya? Iya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi saya ulang kembali bahwa untuk runner, ini bisa untuk membatasi kecepatan kendaraan. Nah, jadi nanti sesuai dengan keperluan operasional bisnis Bapak Ibu sekalian, apakah 10 km, 20 km, karena variatif. Itu semua bisa disetting di pengaturan terlebih dahulu, nanti kemudian di operasional sudah terintegrasi dengan sistemnya. Seperti itu, Pak. Jadi ada yang namanya speed buzzer tadi ya. Betul, Jadi Pak. bisa. Jadi Bapak Ibu, ini jangan salah bahwa telematic runner ini sudah terinstal langsung ya di Mitsubishi Fuso, baik itu Fighter maupun Fuso yang lama ya, dan di Mitsubishi Fuso Canter atau cold diesel. Nah, itu ya. Mulai 2018 ya Pak Yogi? 2018, betul. Oke, kemudian beliau ada lagi pertanyaan. Terima kasih Mas Imam ya. Jadi ini yang kedua, sama-sama. Ini mengenai apakah produk cold diesel seri FE7 akan dibuat common rail juga? Jika iya, apakah akan dibuat varian seperti varian cold diesel sebelumnya? Ya, baik. Dari Pak Amantus, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini juga luar biasa ya. Jadi kedepannya memang kita akan mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengimplementasikan Euro 4. Nah, dengan Euro 4 ini memang mau nggak mau teknologi kendaraan ini harus berubah ya, harus berubah dari generasi yang konvensional masuk ke generasi common rail. Ya tentunya cold diesel pun akan mengikuti regulasi Euro 4. Jadi akan menggunakan common rail. Jadi kedepannya tentu semua teknologi arahnya ya kelihatannya adalah ke teknologi common rail. Nah, untuk line up sendiri tentunya PT Karamayuda akan melihat kondisi sesuai dengan kebutuhan. Ya, intinya akan memenuhi setiap kebutuhan bisnis dari konsumen Mitsubishi Fuso. Jadi line up-nya sekarang sudah komplit, ibaratnya akan terus dicukupkan lagi sesuai dengan kebutuhan bisnis dari Bapak Ibu sekalian ya, sehingga ke arah kedepannya ke sana. Baik, terima kasih dari Pak Amantus ya, pertanyaannya luar biasa. Berikutnya tadi dari mini studio sudah disampaikan ada tamu spesial ya konsumen kita. Silakan, mungkin saya serahkan dulu ke studio di Pontianak ya. Jika ada pertanyaan silakan ya. Pak Yogi, dan langsung saja seperti tadi sudah saya perkenalkan nih, ada salah satu konsumen kita juga hadir di sini, ada Pak Koja. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Luar biasa sekali, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Nah, seperti yang sudah beberapa konsumen juga lakukan, yaitu ada sesi tanya jawab juga. Nah, kita juga berikan kesempatan untuk Pak Koja. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Saya Koja dari Poktaguna Tambang. Jadi pertanyaan ini masih terkait dengan apakah bahan bakar B30 itu masih kompatibel gitu dengan mesin common rail ini gitu. Jadi ketika ini terkait dengan isu temperatur Pak. Jadi tadi sudah terjawab terkait kebersihan, ada 3 filter kan. Terkait dengan tangki dengan aluminium coat gitu. Apakah karena ada stigma nih Pak, kalau kita pakai B30 suhu mesin itu akan suhunya itu akan lebih panas gitu. Karena mengandung 30% energi nabati gitu kan, dan hanya 70% energi fosil gitu. Apakah
suhu dan temperatur itu karena kalau terlalu dingin biasanya jadi gel gitu kan, jadi gel gitu kan, jadi menggumpal gitu. Terus juga kalau terlalu panas, apakah itu berpengaruh terhadap sistem command rail itu, khususnya di injektornya nanti gitu, dan apakah untuk pemakaian ini untuk jangka panjang terhadap mesin itu adakah dampaknya ketika dalam jangka panjang gitu Pak dengan B30 ini gitu, kayak gitu Pak. Oke, baik, silakan Pak Yogi. Terima kasih Pak Koja atas pertanyaan luar biasa sekali Pak ya. Jadi mengenai isu-isu mengenai B30 itu memang sangat kencang sekali Pak di lapangan. Dan factor memang tadi sudah dijelaskan Pak Suwanto bahwasanya kita sudah ada 3 filter Pak ya, di situ dapat terlihat di slide. Ada pre-filter dan filter tambahan dan sebagainya. Kemudian tambahin aluminium coating. Jadi intinya untuk masalah mengenai Pak Koja jelaskan tadi emang betul sekali bahwasanya ada gel-gel di situ, efeknya dari B30 tersebut ibaratnya yang dari 30% itu dari biodiesel. Kemudian apa sih ketika dia panas, apakah ada berpengaruhkah, seperti apakah? Nah, mengenai panas dari mesin tersebut atau ketika lama-lama kita berkendara kemudian pastikan fuel kan pasti akan panas Pak ya. Di situ kita secara real kita sudah melakukan pengujian beberapa kali mengenai temperatur, mengenai penggunaan dan sebagainya. Mengenai temperatur dari fuel itu sendiri itu tidak berpengaruh Pak untuk fighter intinya kan. Jadi kita juga di situ memang ada pendinginan untuk fuel juga, dan di situ di bagian mesin juga kita salah satunya Pak ya untuk penanganan sistemnya itu di fuel system ada pendinginan dan fungsi untuk pendinginkan supaya tidak terjadi over temperatur yang tinggi nah di sana. Jadi intinya teman-teman Fusomania semuanya mengenai perawatan, mengenai isu-isu B30 yang santer sekarang, kita sebelum mengeluarkan semua produk atau mengeluarkan filter ini, kita sudah melakukan uji terlebih dahulu Pak, beberapa kali di setiap daerah. Dan tentunya itu sudah sesuai dan dipastikan kita tidak ada problem setelah penggunaan seperti ini. Seperti itu Pak Koja dari tanggapan dari kita. Iya, Pak Koja, demikian dari tim kami ya. Jadi saya tambahkan memang Pak Koja sebelum Fighter ini launching atau B-Fighter ini B30 ini juga keluar ya. Kita dengan pemerintah sudah melakukan uji coba ya yang serangkaian tes yang cukup panjang ya. Dalam rangkaian tes ini hasil dari Mitsubishi Fuso itu dalam kategori aman ya. Nah, tapi tadi sudah disampaikan Mas Munir bahwa yang penting adalah tolong ikutin perawatan berkala ya sesuai dengan buku yang ada di manual. Cooling system yang baik ya, baik itu di common railnya maupun di engine-nya sendiri. Ya, itu yang saya tahu ya. Pak Kodri, mungkin itu. Terima kasih Pak Kodri. Oke. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik. Itu dia tadi sudah disampaikan juga. Dari Pak Coach bagaimana, mungkin ada lagi pertanyaan atau cukup? Oke. Sudah cukup ya pertanyaannya ya. Baiklah, yang pastinya Bapak Ibu tamu undangan, kita akan saat ini langsung aja mendengar testimoni langsung dari Pak Coach. Silakan. Oke. Terkait ini ya, Bapak-bapak sekalian hadirin di meeting kali ini. Jadi kami salah satu konsumen dari Fuso Fighter merasa sangat terbantukan dengan adanya produk Fuso Fighter ketika kami mencoba untuk masuk ke industri pertambangan gitu. Ketika kami coba membaca proyeksi daripada potensi bisnis ini, ketika melihat negara itu membuat proyek strategis nasional gitu dengan membangun pelabuhan samudra di Kijing dengan smelter, dan kemudian geliat investasi nih sejak 2017 itu ada namanya relaksasi ekspor gitu. Ketika kami coba melihat size marketnya, itu ada sekitar, ini pasar ekspor Pak, sejak sejak relaksasi 2017 itu ketika presentasi di SDM
itu ada 3,2 miliar Pak cadangan boksit di Kalimantan Barat. Dan kebanyakan ketika keran ekspor ini dibuka selama 3 tahun ini itu belum menyentuh angka produksi kita tuh belum menyentuh angka 300 juta ton gitu kan, karena setahun itu kita hanya mengapalkan keluar itu 30 juta ton maksimum. Kalau kita lihat pasar sales marketnya cukup besar gitu Pak, apalagi kalau misalnya dari KTB misalnya mau mendukung pengusaha-pengusaha lokal di Kalimantan Barat untuk menjadi pemain di industri ini gitu. Di hauling sendiri, kalau kita asumsikan 30 juta ton kita kapalkan, paling tidak kita butuh unit itu sekitar 750 Pak, 750 unit. Yang itu mungkin siklus belanjanya itu per 3 tahun sekali. Itu khusus untuk DT hauling gitu, belum lagi untuk DT mining. Kalau saya coba hitung-hitung itu bisa sampai 250 DT gitu. Jadi biasanya juga kalau orang menghitung terkait ketersediaan unit, mereka biasa tambah lagi 20% gitu, sehingga total kebutuhan bisa sampai 1.200 Pak per 3 tahun gitu. Jadi saya perhatikan siklus belanja dump truck itu untuk angkutan boksit itu per 3 tahun gitu. Jadi ada 1.200 sales marketnya gitu, yang apabila KTB ingin mendorong riset-riset agar unit Fuso Factor lebih handal, saya pikir itu akan sangat membantu kami pengusaha di lokal gitu, khususnya konsumen Fuso Factor. Apalagi kami Poktaguna Tambang itu bayangkan Pak, dengan di awal kami pakai 10 unit kami bisa mengangkut kargo box itu sampai di atas 40.000 ton gitu. Dan oleh sebab itu kami terus gitu menambah unit gitu. Dan imajinasi kami di bisnis ini tuh bisa sampai 10 atau 30 tahun ke depan. Belum lagi relaksasi ini sampai 2023, dan setelah itu akan ada 2 smelter lagi gitu. Ada Antam, WHW sudah ada, dan ada lagi di Bintan gitu Pak. Dan itu semua itu menambah sales marketnya gitu. Dan yang kedua mungkin seperti yang saya dengar kalau di industri perkebunan Pak ya, itu ada ada workshop gitu, ada semacam service, flat service, dealer membuka workshop di site gitu. Saya pikir mungkin ini udah saatnya gitu Pak, dari Fuso Factor itu membuka workshop di site gitu. Dan ini mungkin juga satu tambahan informasi Pak. Jadi ketika harga batu bara jatuh sekitar 3 bulan 6 bulan belakangan, itu ada mobilisasi unit yang cukup besar dari Kaltim, Kalsel itu ke Kalimantan Barat untuk mengangkut boksit gitu. Saking besarnya potensi market ini gitu. Dan saya pikir rugi kalau kita tidak mengarahkan resource itu ke sana, baik riset maupun fasilitas-fasilitas layanan purna jual gitu, kayak workshop di site dan sebagainya gitu. Kayak gitu Pak. Jadi harapan dari Pak Koja terhadap PT Gemilang Berlian Indah dan PT Kramayuda 3 Beda Motor, dari yang Bapak pernah dengar bahwa ada implementasi itu split workshop di daerah perkebunan, diharapkan kedepannya dapat diterapkan di PT Poktaguna Tambang ya Pak. Betul Pak, diterapkan di PT. Baik Pak. Baik. Ya, baik. Itu dia tadi sudah kita dengarkan bagaimana pemaparan testimoni dari Pak Koja, dan juga ada beberapa juga hal penting yang disampaikan oleh Pak Erwin Syah pada pagi hari ini. Dan kita sepertinya akan menyapa oleh Pak Yogi. Baik, halo. Ya, terima kasih Pak Koja ya atas masukannya. Sangat berharga sekali. Ya, kami akan nanti komunikasikan lagi ya dengan tim di Gemilang, dengan kami terkait dengan masukan-masukan tadi. Terima kasih. Mungkin untuk sesi talkshow saya akhiri dulu ya, saya close dulu. Saya terima kasih kepada 3 narasumber saya yang tadi sudah membantu dalam menjelaskan informasi yang sangat baik ya untuk konsumen-konsumen. Baik, untuk itu saya serahkan sepenuhnya, saya kembalikan lagi ke studio di Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Yogi. Bapak
Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia yang pastinya masih bergabung bersama kita. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan talk show yang pastinya informasi-informasi menarik sudah kita dapatkan. Dan sekarang saatnya seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan bagi-bagi hadiah, bagi-bagi door prize kita, dan ini spesial sekali untuk Bapak Ibu tamu undangan yang tetap mengikuti kita hingga saat ini. Jadi jangan kemana-mana sampai akhir acara nanti karena masih ada grand prize lagi yang akan kita bagikan. Dan langsung aja kita akan mengundang bersama-sama kita pada pagi hari ini yang untuk turut bersama-sama kita di sini Bapak Irwinsyah. Yang pastinya untuk yang pastinya kita akan mengundi door prize kita, yaitu ada 3 unit rice cooker yang akan kita bagikan. Wow, luar biasa sekali pada hari ini. Kita akan langsung undang yang pastinya yang ingin bergabung bersama kita. Ada 3 unit rice cooker. Sekali lagi saya informasikan bahwa ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang tetap akan bergabung hingga akhir acara nanti. Kita langsung mengundang Bapak Irwinsyah. Baik, sudah bersama kita Bapak Irwinsyah kembali nih. Sudah siap juga untuk mengundi Bapak Ibu tamu undangan yang saat ini tetap berada bersama kita secara virtual. Kita persilakan Bapak untuk mengambil, dan kita akan mengambil untuk 3 unit rice cooker. 3 unit rice cooker. Ya. Saya langsung ambil. Boleh? 3. 1. 2. 3. 3. Baik, sebelum Bapak menyebutkan nanti siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hadiah, kita kasih tahu dulu buat Bapak Ibu tamu undangan bahwa yang pastinya nanti kalau namanya disebut boleh lambaikan tangannya, berarti menyatakan kehadirannya pada hari ini ya secara virtual. Jadi sekali lagi ketika nanti disebut langsung aja lambaikan tangannya ya Bapak Ibu. Baik, sudah siap Pak Irwinsyah? Oke, 1 buah rice cooker pertama. Rice cooker pertama Dengan nomor undangan 18, PT Sinar Alam Cahaya Mentari Bapak Sarji. Baik, sekali lagi Pak. Nomor 18. Nomor 18. Dari PT Sinar Alam Cahaya Mentari Bapak Sarji. Boleh lambaikan tangannya? Ada, sudah ada ya. 1 sudah ada. Sudah ada, melambaikan tangannya. Selanjutnya. Yang kedua, nomor undangan 10, PT Kapuas Hulu Ekspedisi Bapak Budi KH. Bapak Budi KH. Boleh lambaikan tangannya? Waving Bapak. Kami menunggu dari PT Kapuas Hulu Ekspedisi Bapak Budi KH. Kita menunggu masih untuk terkoneksi. Ada Bapak Budi KH untuk melambaikan tangannya? Ada ya Pak? Sudah, baik, sudah ada. Kita lanjutkan untuk rice cooker yang ketiga. ya. Rice cooker yang ketiga. Nomor undangan 27, PT Ratu Intan Mining Bapak Freddy. Bapak Freddy, boleh lambaikan tangannya? Nah, Oh, sudah baik, ada. sudah ada. Luar biasa sekali. Selamat kepada ketiga pemenang yang berhak mendapatkan rice cooker ya, masing-masing 1. Dan terima kasih juga buat Bapak Irwinsyah sudah membantu kita, karena setelah ini kita juga masih akan membagikan yang pastinya ini adalah salah satu juga hadiah untuk seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang sudah melakukan service booking ya pada hari ini, dan ini berlaku selama 1 bulan begitu ya. Baik. Baik, kita sudah bagikan door prize pertama kita, ada 3 unit rice cooker. Selanjutnya, kali ini saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu tamu undangan bahwa jumlah paket servis yang telah terjual ini sebanyak 21 booking service. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, meskipun saat ini sedang berada jauh dengan kita. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Ada 21 booking service yang pastinya ini Bapak Ibu tamu undangan dari yang berbahagia. Kita kasih tahu bahwa ini berlaku sekali lagi selama 1 bulan ya, sejak hari ini, dan yang pastinya untuk 1 bulan ke depan. Baiklah, kalau begitu kita sudah mengumumkan untuk paket servis sebanyak 21. Selanjutnya kita akan langsung bersama-sama kembali. Ini ada transaction giveaway. Ya, seperti sudah kita janjikan tadi, ini juga berhak didapatkan oleh pengunjung yang pastinya untuk sudah melakukan booking service. Kita persilakan untuk Bapak untuk bisa membantu kita.
Ya, kita sudah bersama dengan Bapak Juandi. Selamat pagi Pak. Luar biasa. Langsung saja kita akan kembali. Ini ada beberapa yang akan kita bagikan ya Pak. Untuk 12 yang akan kita bagikan itu giveaway transaction. Sekali lagi ini yang sudah membooking service ya Pak. Oke, silakan langsung. Yang pastinya pada hari ini. Ya boleh tampilkan slide. Ya, ada berapa? Ya, ada 4 free voucher service engine turn up package. Ya, langsung ambil 4. Baik, Bapak Ibu, tamu undangan sekali lagi yang sudah melakukan booking service. Siap. Saya akan membacakan. Sudah dipilih oleh Pak Juandi dan saya yang akan membacakannya. Baik, yang pertama, Bapak Sarji dari PT Sinar Alam Cahaya Mentari. Baik, selanjutnya Bapak Eka Wahyudi dari PT Dianika Kalbar. Bapak Eka Wahyudi PT Dianika Kalbar untuk mendapatkan free voucher kedua. Dan selanjutnya Bapak Herianto dari CV Karya Putra Bangsa. Dan untuk yang terakhir free voucher Bapak Syahrudin dari PT Sukses Moya Salsabila. Baik, ini adalah nama-nama yang sudah berhasil mendapatkan 4 free voucher service engine turn up ya untuk paketnya yang pastinya ya. Baik, kita selanjutnya lagi. Ya, selanjutnya 3 ya, 3 free voucher. Baik. Nah, 3 free voucher service break package. Selanjutnya, berarti ambil 3. Ya. Ya, langsung siap. Baik, ini atas nama Bapak Kasner dari PT Sumber Cipta Multiniaga. Ya, untuk mendapatkan free voucher pertama, service. Yang kedua, Bapak Budi KH dari PT Kapuasulu Ekspedisi. Yang terakhir, Bapak Kotja dari PT Pokta Guna Tambang berhak mendapatkan free voucher service ya untuk hari ini dan berlaku selama 1 bulan. Selanjutnya ini 5 free voucher oil on oil filter replacement package. Berarti 5 ya Pak ya. Baik. Kita tunggu bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Siap. Baik, kembali yang berhak mendapatkan Bapak Rusdianto dari CV Tirta Prima Abadi. Selanjutnya, Bapak Amantus Sumarno dari PT Talenta Group. Yang berhak mendapatkan selanjutnya Bapak Haudiono Liu dari CV Lintas Borneo Jaya. Yang berhak kembali mendapatkan free voucher ada Bapak Edi Tio Sumarto dari PT Fajar Gelora Semesta Group. Yang terakhir ya Pak? Yang terakhir ada Bapak Heriadi dari PT Bintang Pawan Jaya. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para pemenang dan yang pastinya terima kasih sekali lagi buat Bapak Juandi sudah membantu kita juga untuk mengundi para pemenang pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Baik, itu dia tadi kita sudah bersama-sama juga mengundi yang pastinya untuk transaction giveaway. Dan saat ini langsung saja kita akan kembali mengundi grand prize utama kita pada pagi hari ini. Dan langsung saja bersama-sama kita akan mengundang Bapak Bonifasius bergabung bersama kita. Baik,
Baik, selamat pagi Bapak Boni. Selamat pagi semuanya. Biasa, ya, yang pasti Bapak Ibu tamu undangan yang sudah bergabung bersama kita secara virtual ini sudah tidak sabar nih Pak untuk mendapatkan grand prize kita yang utama itu ya 1 unit televisi LED 32 inch. Wow. Baik, langsung saja. Ya, mungkin saya akan mengundi Pak. 1 buah grand prize LED 32 inch. Ya. Siapa yang beruntung hari ini? Siapa yang beruntung? Sekali lagi ini terkhusus untuk Bapak Ibu yang bergabung ya, Bapak Ya, Ibu tamu betul. undangan yang bergabung hingga akhir acara ini. Oke, sudah dapat 1 grand prize? Sudah dapat. Ini Silakan. Bapak yang bacakan? Saya bacakan? Boleh. Oke. Karena ini spesial sekali, Pak. Dan yang beruntung mendapatkan grand prize 1 unit LED 32 inch nomor undian 13 atas nama PT Jenny Prima Putra, Bapak Ridwan Lee. ya, boleh Selamat. melambaikan tangannya, Pak. Bapak Ridwan Lee. PT Jenny Prima Putra. Oke, sudah ada ya? Oke, sudah ada Baik, ya. sekali lagi selamat buat Baik. Bapak. Luar biasa sekali, semoga TV-nya bermanfaat ya. Dan terima kasih juga buat Bapak Boniface dan yang sudah membantu kita untuk menyebut undi grand prize utama kita pada pagi hari ini. Ya, kita sudah membagikan grand prize utama kita pada hari ini dan yang pasti Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia. Mungkin sebelum kita mengakhiri rangkaian acara, boleh foto dulu. Mungkin boleh dinampakkan wajah-wajahnya di layar kameranya masing-masing Bapak Ibu. Kita akan lihat dulu, kita dokumentasi dulu kehadirannya. Nah, begitu ya, biar lengkap semua, nggak ada yang bolong-bolong nih. Kita foto terlebih dahulu secara virtual pagi hari ini. Jadi boleh dinyalakan kameranya, mungkin ada yang gelap-gelap, itu wajahnya boleh dilihatkan supaya Bapak Ibu tamu undangan saling menyapa dari jarak jauh pagi hari ini. Baik, mungkin ambil frame yang paling enak nih, wajahnya yang paling enak. Nanti ikut aba-aba saya hitung 1, 2, 3 semuanya senyum ya. Masih ada yang ingin bergabung? Oke, sepertinya sudah siap. Bagaimana tim dokumentasi sudah siap? Baik, kita hitung senyum ya Pak ya. 1, 2, 3. Cheese. Tahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu tamu undangan dan yang berbahagia. Semuanya sudah bergabung bersama kita hingga akhir acara ini dan yang pastinya kita mengucapkan terima kasih kepada para undangan serta jajaran dari PT Kramayuda 3 Berlian Motors dan jajaran PT Gemilang Berlian Indah serta sekaligus menutup acara kita pada hari ini Fuso Klinik Karnival dan akhir kata saya Yolanda Winarita pamit undur diri. Sampai jumpa. Persembahan terbaik Mitsubishi Fuso untuk menjawab setiap kebutuhan profesional bisnis. Hadir lebih lengkap dalam 15 varian untuk menjawab berbagai kebutuhan bidang usaha Anda. Cocok untuk usaha di bidang konstruksi yang membutuhkan kendaraan yang fleksibel, mampu bermanuver dengan turning radius yang kecil. Fuso Fighter dilengkapi dengan teknologi baru, mesin 6M60 Common Rail yang memberikan performa maksimal dalam mendukung bisnis Anda.